warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Andriani, kelompok 3, akan menjelaskan tentang bab grup dan subgrup. Saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat grup. Definisi 3.6. Jika grup G memiliki jumlah elemen yang berhingga, G disebut grup hingga atau grup dengan jumlah berhingga. Sedangkan jumlah elemen pada dalam G disebut dengan order atau ordo, yang dinotasikan dengan N kali G. Sebaliknya, suatu grup yang banyak anggotanya tak berhingga disebut dengan grup tak hingga. Teorema 3.1. Diketahui G grup terhadap operasi biner, maka pada G berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, elemen identitas yakni E elemen G adalah tunggal. 2. Untuk setiap X elemen G, inverse X inverse elemen G juga tunggal. Yang ketiga, untuk setiap X elemen G, berlaku X inverse pangkat inverse sama dengan X. Yang keempat, untuk setiap X Y elemen G, berlaku X Y inverse sama dengan Y inverse X inverse. 5. Berlaku hukum kanselasi atau pencoretan kiri dan kanselasi kanan, yaitu setiap X, Y, Z elemen G berlaku jika X biner Y sama dengan X biner Z, maka Y sama dengan Z, dan jika Y biner X sama dengan Z biner X, maka Y sama dengan Z. Bukti akan dibuktikan teorema 2 dan 4. Membuktikan bagian 2 diketahui bahwa X elemen G, misalkan bahwa Y dan Z adalah inverse dari X. Berarti XY sama dengan E sama dengan YX, dan XZ sama dengan E sama dengan ZX. Y sama dengan EY sama dengan ZX kali Y sama dengan Z kali XY, maka XY tadi dikatakan sama dengan E, maka Z sama dengan Z, E sama dengan Z. Oleh sebab itu diperoleh Y sama dengan Z. Dalam hal ini menunjukkan bahwa elemen inverse untuk setiap anggota G adalah tunggal. Untuk membuktikan teorema bagian 4, kita akan menggunakan hasil pembuktian bagian 2. Secara spesifik kita akan menggunakan fakta bahwa X, Y inverse juga tunggal. Dengan kata lain, kita akan menunjukkan bahwa Y inverse X inverse sama dengan X, Y inverse. Atau kita hanya perlu memeriksa bahwa X, Y inverse dikali Y inverse X inverse sama dengan E Y inverse X inverse kali XY. Dengan mudah diperoleh bahwa Y inverse X inverse dikali XY sama dengan Y inverse kali X inverse X kali Y sama dengan Y inverse Y sama dengan Y inverse Y sama dengan E. Dan XY dikali Y inverse X inverse sama dengan X Y inverse dikali X inverse sama dengan X X inverse sama dengan X inverse sama dengan E. Untuk teorema 3.2, diketahui suatu himpunan tak kosong G yang tertutup pada operasi perkalian asosiatif biner. Maka G grup jika dan hanya jika persamaan AX sama dengan B dan YA sama dengan B mempunyai solusi X dan Y di G untuk setiap X elemen G. Bukti, diketahui bahwa G grup dan A, B elemen G sebarang. Karena A elemen G dan G grup, berarti terdapat A inverse elemen G dan X sama dengan A inverse B dan Y sama dengan B A inverse. Oleh karena pilihan X dan Y tersebut, maka diperoleh AX sama dengan A kali A inverse B sama dengan A inverse dikali B sama dengan B sama dengan B. Dan YA sama dengan BA inverse dikali A sama dengan BA inverse A sama dengan BE sama dengan B. Dengan demikian, persamaan linier dalam teorema 3.2 mempunyai penyelesaian tunggal di G. Suatu grup dikatakan semigrup jika grup itu hanya memenuhi sifat asosiatif saja. Sedangkan grup monoid
adalah grup yang memenuhi sifat inversnya. Kita masuk dengan teorema 3.3. Misalkan G kali adalah suatu grup, maka A jika A elemen G, maka A pangkat 1 sama dengan A. Dan yang B, jika A B elemen G, maka A B pangkat 1 sama dengan B pangkat 1 A pangkat 1. Untuk pembuktian yang A, dari sifat unsur satuan atau identitas diketahui A pangkat 1 kali A sama dengan E sama dengan A kali A pangkat 1. Maka dapat dikatakan bahwa A unsur balikan dari A pangkat 1. Dengan sifat ketunggalan balikan didapat A pangkat 1 sama dengan A. Yang B, AB dikali AB pangkat 1 A pangkat 1 sama dengan AB dikali B pangkat 1 kali A pangkat 1 sama dengan A B kali B pangkat 1 kali A pangkat 1 sama dengan AE A pangkat kali A pangkat 1 sama dengan A pangkat 1 sama dengan E. Dengan cara yang sama didapat B pangkat 1 A pangkat 1 dikali dengan AB dengan B pangkat 1 dikali A pangkat 1 kali AB sama dengan B pangkat 1 dikali A pangkat 1 A dikali B sama dengan B pangkat 1 E B sama dengan B pangkat 1 B sama dengan E. Sehingga dengan sifat ketunggalan balikan didapatkan AB pangkat 1 sama dengan B pangkat 1 A pangkat 1. Dalam operasi penjumlahan, teorema tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Teorema 3.4. Misalkan G kali adalah suatu grup, maka jika A elemen G, maka min kali min A sama dengan A. Yang B, jika A B elemen G, maka min A tambah B sama dengan min B ditambah min A. Untuk teorema 3.5, misalkan G kali adalah suatu grup dan A, B, X elemen G, maka jika XA sama dengan XB, maka A elemen B untuk penghapusan kiri. Dan yang B, jika XA dan BX sama dengan A sama dengan B untuk penghapusan kanan. Pembuktian yang A, misalkan XA sama dengan XB, maka kita akan dapat XA dikali X pangkat 1 dikali dengan XA sama dengan X pangkat 1 dikali XB. X pangkat 1X dikali A sama dengan X pangkat 1X kali B, sehingga A sama dengan EB. Sehingga A sama dengan B untuk penghapusan kiri. Dan untuk pembuktian yang B, misalkan XA sama dengan BX, maka AX dikali X pangkat 1 sama dengan XB dikali X pangkat 1. A X pangkat 1X sama dengan B X pangkat 1X. A E sama dengan BE, sehingga A sama dengan B untuk penghapusan kanan. Dalam operasi penjumlahan tersebut, teorema 3.5 dapat kita tulis dengan sebagai berikut. Teorema 3.6 untuk hukum penghapusan. Misalkan G tambah adalah suatu grup dan A, B, X elemen G, maka yang pertama, jika X tambah A sama dengan X tambah B, maka A sama dengan B untuk penghapusan kiri. Dan yang kedua, jika A tambah X sama dengan B tambah X, maka A sama dengan B untuk penghapusan kanan. Hasil presentasi saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.